Apa itu komputasi awan? Komputasi awan, cloud computing, adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan aplikasi, melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Dengan komputasi awan, layanan-layanan ini disediakan oleh penyedia cloud dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang komputasi awan. 1. Model layanan cloud. Komputasi awan umumnya dibagi menjadi 3 model layanan utama. IaaS, Infrastructure as a Service. Pengguna menyewa infrastruktur seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna mengelola sistem, operasi dan aplikasi, sedangkan penyedia cloud mengelola infrastruktur fisik. PaaS, Platform as a Service. Penyedia cloud menyediakan platform komputasi yang lengkap, termasuk sistem operasi, basis data, dan lingkungan pengembangan, sehingga pengguna dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu khawatir tentang manajemen infrastruktur. SaaS, Software as a Service. Pengguna mengakses aplikasi perangkat lunak melalui internet. Penyedia cloud mengelola infrastruktur, platform, dan aplikasi sepenuhnya. Contohnya adalah Google Workspace atau Microsoft 365. Secara umum, IaaS memberikan kontrol dan fleksibilitas penuh untuk mengelola infrastruktur, sementara PaaS memberikan kemudahan bagi pengembang untuk fokus pada pembuatan aplikasi dengan infrastruktur yang dikelola secara otomatis. Contoh layanan IaaS: 1. Amazon Web Services, AWS, EC2, Elastic Compute Cloud. 2. Google Compute Engine. 3. Microsoft Azure Virtual Machines. Contoh layanan PaaS: 1. Google App Engine. 2. Microsoft Azure App Service. 3. Heroku. Arsitektur berbasis API, Application Programming Interface, adalah pendekatan dalam pengembangan aplikasi di mana komunikasi antar komponen aplikasi atau sistem dilakukan melalui API, yang merupakan sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai perangkat lunak berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks cloud computing, arsitektur berbasis API memungkinkan layanan, aplikasi, atau infrastruktur yang berjalan di cloud untuk saling berkomunikasi dengan mudah, baik secara internal maupun eksternal. Pengembangan lintas platform. Penggunaan API memungkinkan aplikasi di cloud untuk diakses dari berbagai platform, seperti aplikasi web, mobile, atau perangkat IoT, VI, yang dirancang dengan baik memungkinkan aplikasi yang berjalan di berbagai lingkungan untuk tetap terhubung dan berfungsi dengan baik. Peningkatan efisiensi pengembangan. API memungkinkan pengembang untuk menggunakan layanan cloud, seperti penyimpanan data, pengelolaan identitas, atau analitik, tanpa harus membangun layanan tersebut dari awal. Hal ini membuat pengembangan aplikasi lebih efisien dan memungkinkan fokus pada logika bisnis yang lebih penting. Penyederhanaan integrasi antar sistem. Dalam lingkungan cloud computing, API sering digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi dengan berbagai layanan cloud, baik dari penyedia yang sama maupun yang berbeda. Misalnya, aplikasi dapat mengintegrasikan penyimpanan data dari Google Cloud dengan analitik dari AWS menggunakan API masing-masing. Peningkatan keamanan dan kontrol. Dengan API, organisasi dapat menerapkan aturan keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang lebih terperinci. API memungkinkan pengelolaan akses yang granular, di mana hanya komponen atau pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses fungsi tertentu, meningkatkan keamanan aplikasi.
Dukungan untuk arsitektur serverless. Dalam arsitektur serverless, pengembang dapat menggunakan API untuk memanggil fungsi-fungsi kecil, tanpa perlu mengelola infrastruktur server. Layanan seperti AWS Lambda atau Google Cloud Functions memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode berdasarkan permintaan melalui API tanpa harus memikirkan server yang mendasarinya. Kustomisasi dan ekstensibilitas. API memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan dan memperluas aplikasi sesuai kebutuhan. Pengguna dapat mengembangkan aplikasi utama di cloud, lalu mengintegrasikannya dengan API dari layanan pihak ketiga untuk menambahkan fitur-fitur tambahan seperti pembayaran, notifikasi, atau layanan lokasi. Auto-scaling dalam cloud computing adalah fitur yang memungkinkan aplikasi untuk secara otomatis menambah atau mengurangi sumber daya komputasi, seperti server, CPU, memori, dan kapasitas penyimpanan, berdasarkan kebutuhan dan beban kerja aplikasi tersebut. Auto-scaling bertujuan untuk memastikan aplikasi memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani lonjakan lalu lintas atau beban kerja yang tidak terduga, serta mengurangi penggunaan sumber daya saat permintaan menurun untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya. 1. Vertical scaling, scalabilities vertical. Menambah atau mengurangi kapasitas sumber daya pada server yang sama. Misalnya, menambah CPU atau memori pada instansi virtual yang sudah berjalan. Namun, skalabilitas vertikal memiliki batasan fisik, seperti ukuran maksimal hardware yang tersedia. 2. Horizontal scaling, skalabilitas horizontal. Menambah atau mengurangi jumlah instansi atau server yang menjalankan aplikasi. Ini adalah pendekatan yang lebih fleksibel, di mana beberapa server atau instansi virtual dapat dikerahkan untuk menangani peningkatan lalu lintas atau beban kerja, dan server dapat dihapus ketika tidak lagi dibutuhkan. 3. Reactive versus predictive autoscaling. Reactive autoscaling. Sumber daya ditambah atau dikurangi berdasarkan kondisi aktual yang sedang terjadi, seperti penggunaan CPU atau lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba. Predictive autoscaling. Menggunakan algoritma predictive atau machine learning untuk memprediksi pola permintaan di masa depan berdasarkan tren penggunaan sebelumnya, sehingga sumber daya dapat dialokasikan lebih proaktif. Pengaruh autoscaling pada kinerja. 1. Meningkatkan ketersediaan dan keandalan aplikasi. Autoscaling memastikan bahwa aplikasi dapat menangani beban kerja yang berubah-ubah dengan menambah sumber daya selama lonjakan lalu lintas, sehingga mencegah downtime atau penurunan kinerja. Sebagai contoh, jika sebuah aplikasi e-commerce mengalami peningkatan kunjungan selama promosi besar, autoscaling dapat menambah instansi server untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi secara optimal. 2. Pengelolaan beban secara otomatis. Autoscaling membantu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara instansi yang ada, sehingga menghindari bottleneck, kemacetan, pada satu server. Dengan mendistribusikan beban secara lebih merata, aplikasi dapat merespons permintaan pengguna dengan lebih cepat. 3. Latensi yang lebih rendah. Dengan menambah instansi secara otomatis saat terjadi lonjakan lalu lintas, autoscaling dapat mengurangi waktu respons dan latensi aplikasi, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna, terutama pada aplikasi yang memerlukan waktu akses cepat seperti aplikasi streaming atau layanan perbankan online. Pengaruh autoscaling pada biaya operasional. 1. Efisiensi biaya. Autoscaling membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya cloud, alih-alih membayar untuk kapasitas server yang tidak terpakai selama periode beban rendah. Perusahaan hanya membayar sumber daya yang benar-benar digunakan. Saat permintaan menurun, autoscaling akan secara otomatis mengurangi instansi yang berjalan, sehingga mengurangi biaya operasional. 2. Menghindari pengeluaran berlebihan. Autoscaling mencegah over-provisioning,
yaitu situasi di mana perusahaan mengalokasikan terlalu banyak sumber daya untuk aplikasi, yang menyebabkan biaya yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Autoscaling memastikan sumber daya disesuaikan dengan kebutuhan aktual, sehingga biaya tetap terkendali. 3. Biaya terkait lonjakan trafik. Walaupun autoscaling membantu mengurangi biaya dengan menambah sumber daya hanya saat diperlukan, saat lonjakan lalu lintas tinggi, jumlah instansi yang digunakan bisa bertambah signifikan, yang menyebabkan peningkatan biaya sementara. Namun, biaya ini masih lebih rendah dibandingkan dengan mempertahankan infrastruktur fisik besar yang jarang digunakan. 4. Manfaat dari Cloud Pricing Model. Pay-as-you-go. Sebagian besar penyedia cloud menawarkan model pembayaran pay-as-you-go, di mana perusahaan hanya membayar berdasarkan sumber daya yang mereka gunakan. Dengan autoscaling, perusahaan dapat memanfaatkan model ini untuk mengurangi biaya operasional dengan cara hanya membayar sumber daya sesuai permintaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengalami peningkatan trafik hanya selama beberapa jam sehari, autoscaling akan memastikan hanya sumber daya yang digunakan pada saat tersebut yang harus dibayar. Pengembangan perangkat lunak, DevOps. DevOps adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan tim pengembangan, Dev, dan operasi, Ops, untuk mempercepat siklus pengembangan, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan meningkatkan kolaborasi antara kedua tim tersebut. Ketika diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis cloud, konsep DevOps sangat cocok karena adanya skalabilitas, fleksibilitas, dan otomatisasi yang disediakan oleh Infrastructure Cloud. Tim pengembangan perangkat lunak menggunakan cloud untuk mengotomatiskan proses pengembangan, pengujian, dan deployment aplikasi dengan pendekatan DevOps. Layanan cloud seperti AWS Code Pipeline atau Azure DevOps memungkinkan integrasi terus-menerus, CI/CD, dan menyediakan lingkungan uji yang mudah diatur. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Kecepatan pengembangan dan pengiriman. DevOps dengan cloud mendukung continuous integration, continuous deployment, CI/CD, yang mempercepat pengembangan, pengujian, dan deployment aplikasi melalui otomatisasi. Skalabilitas otomatis. Cloud mendukung autoscaling, memungkinkan aplikasi menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan, yang memastikan kinerja optimal dan penghematan biaya. Infrastructure as Code. IAC DevOps memungkinkan pengelolaan infrastruktur cloud dengan skrip otomatis, meningkatkan konsistensi dan efisiensi operasional menggunakan alat seperti Terraform atau AWS CloudFormation. Keandalan lebih tinggi. Cloud mendukung high availability dan otomatisasi monitoring, sehingga DevOps bisa mengelola insiden lebih cepat, mengurangi downtime, dan menjaga performa aplikasi. Otomatisasi mendalam. Cloud computing menyediakan API dan layanan untuk mengotomatiskan provisioning, deployment, dan scaling, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi tim. Penghematan biaya. Cloud menawarkan model pay-as-you-go, di mana DevOps dapat memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa harus over-provisioning, yang mengoptimalkan biaya. Kolaborasi dan transparansi. DevOps di cloud mendukung kolaborasi lintas tim yang lebih efisien dengan akses bersama ke alat dan pipeline, serta visibilitas performa aplikasi yang lebih baik. Pemantauan dan logging terintegrasi. Cloud menyediakan alat bawaan untuk monitoring dan logging real-time, membantu DevOps memantau kinerja aplikasi dan mengatasi masalah lebih cepat. Eksperimen cepat. Cloud memungkinkan pengembangan prototipe dan pengujian dengan cepat tanpa investasi besar dalam infrastruktur, mendukung inovasi yang lebih cepat. Arsitektur multi-cloud adalah pendekatan dalam komputasi awan di mana sebuah organisasi menggunakan lebih dari satu penyedia layanan cloud, seperti AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, dan lain-lain, untuk mengelola dan menjalankan aplikasi, data, serta
infrastruktur mereka. Dengan menggunakan multi-cloud, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja, keamanan, ketersediaan, dan biaya dengan memanfaatkan kekuatan dari masing-masing platform cloud. Manfaat arsitektur multi-cloud. 1. Mengurangi ketergantungan pada satu penyedia cloud. Multi-cloud memungkinkan perusahaan untuk tidak terlalu bergantung pada satu penyedia cloud. Ini bisa mengurangi risiko vendor lock-in, di mana organisasi terjebak pada ekosistem satu vendor dan mengalami kesulitan untuk beralih. 2. Keandalan dan ketersediaan. Dengan menyebarkan aplikasi di beberapa platform cloud, jika salah satu layanan cloud mengalami downtime atau gangguan, perusahaan dapat tetap beroperasi menggunakan cloud lain, meningkatkan ketahanan sistem dan ketersediaan layanan. 3. Optimisasi kinerja. Perusahaan dapat memilih penyedia cloud yang terbaik untuk tugas atau wilayah geografis tertentu. Misalnya, memilih penyedia yang lebih baik dalam mendukung aplikasi berbasis AI di satu lokasi, atau memiliki latensi lebih rendah di lokasi tertentu. 4. Manajemen biaya. Penggunaan multi-cloud memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya dengan lebih baik, karena mereka bisa memilih layanan yang lebih hemat biaya dari beberapa penyedia untuk tugas atau kebutuhan. 5. Kepatuhan dan regulasi. Perusahaan dapat menggunakan cloud yang paling sesuai dengan peraturan atau standar lokal yang mengharuskan data disimpan di lokasi atau negara tertentu. Tantangan arsitektur multi-cloud. 1. Kompleksitas manajemen. Mengelola beberapa cloud sekaligus bisa menjadi sangat kompleks. Perusahaan harus menghadapi tantangan dalam hal konfigurasi, pemantauan, dan orkestrasi infrastruktur dari berbagai penyedia. 2. Keamanan dan kepatuhan. Setiap penyedia cloud memiliki mekanisme keamanan dan kepatuhan yang berbeda. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka dapat menerapkan kebijakan keamanan yang konsisten di semua platform dan tetap patuh pada peraturan yang relevan. 3. Integrasi dan interoperabilitas. Integrasi aplikasi dan layanan di beberapa cloud dapat menjadi rumit. Setiap penyedia cloud mungkin menggunakan teknologi, API, atau standar yang berbeda, sehingga menantang untuk menghubungkan layanan antar cloud secara mulus. 4. Biaya tidak terduga. Meski multi-cloud dapat menghemat biaya, jika tidak dikelola dengan baik, biaya penggunaan layanan dari beberapa penyedia dapat meningkat secara tak terduga, terutama jika terjadi duplikasi layanan atau penggunaan sumber daya yang berlebihan. 5. Kurva pembelajaran. Tim IT dan DevOps harus belajar dan memahami berbagai platform cloud yang berbeda, yang membutuhkan waktu dan investasi dalam pelatihan, sehingga menambah beban dalam hal manajemen sumber daya manusia.